Shalom teman-teman. Elohimers, what's up Elohimers? Asik. Oke, kelihatan lebih anak muda dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir ini pasti semangat banget ya. Karena ini adalah tadi Hapsun. Apa tadi Hapsun? Happy Sunday ya. Karena ini Hapsun Happy Sunday. Jadi saya percaya teman-teman pasti harusnya bersuka cita. Nah teman-teman ini hari minggu terakhir kita akan bahas tentang topik komunitas gitu kan. Jadi ikutan edo gitu kan. Oke, jadi kita ini the last week kita ngomong soal komunitas. Karena sebelumnya kita ngomong soal identitas, terus akhirnya kita masuk ke komunitas, dan mungkin minggu depan kita akan bahas soal deeper in God. Saya percaya bahwa bulan depan itu bakal akan seru sekali. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa hadir karena kita akan terus tematik setiap bulannya sampai nanti di akhir tahun, dan semuanya satu hal yang kita pengen dapatin dari Elohimers sekalian, teman-teman yang ibadah tempat ini, benar-benar ada sebuah perubahan kehidupan. Amin. Di akhir tahun paling enggak orangnya ya mungkin sama, ya mungkin tambah lebih cakep gitu kan, tambah mungkin lebih lebih kurus atau lebih cantik mungkin, atau mungkin ada yang sukanya makan jauh lebih diberkati ya kan. Tapi saya percaya bukan hanya itu aja, karakter kalian pasti akan lebih baik, pasti menjadi pribadi yang luar biasa banget sehingga keserupaan dengan Kristus bisa kalian tebarkan dimanapun kalian berada. Oke, sekali lagi welcome buat teman-teman yang masih baru. Selamat datang di tempat yang paling keren gitu kan di kota Sidoarjo, nggak lain yaitu di ibadah Next Gen kita setiap hari Minggu di tempat ini. So teman-teman, nggak lama-lama saya akan share tentang yang namanya sama komunitas juga, tapi saya kasih judul tentang grow in community ya kan. Jadi komunitas bertumbuh di dalam komunitas. Nah, berapa minggu lalu saya sempat kutip satu hal yang menarik yang saya temukan rema dan kehidupan saya. Why? Kenapa komunitas itu penting? Kenapa kita harus berkomunitas? Why-nya kan seperti itu. Kak, kenapa sih kita harus berkomunitas? Kenapa sih kita harus kumpul sama orang-orang percaya yang lainnya? Bisa nggak kalau kita tuh hidup sendirian? Boleh nggak kak kalau saya hidup ya hanya untuk saya aja gitu kan? Boleh nggak kak saya nggak terlibat dengan orang lain? Karena kalau terlibat dengan orang lain tuh pasti nggak enak, rawan banget dengan konflik, rawan banget dengan pertengkaran. Mungkin seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman memandang sebuah komunitas atau persekutuan dengan orang-orang percaya itu seperti apa di pandangan kalian. Tapi izinkan saya untuk berbagi dengan teman-teman sebagai sebuah hal yang perlu kalian tahu bahwa sebenarnya komunitas itu adalah maunya Tuhan. Itu adalah konsepnya Tuhan. Saya percaya semua di tempat ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Setuju? Amin. Kalau ada yang tidak percaya Yesus di tempat ini, silahkan keluar ya kan. Jadi kita akan ngomong tentang Yesus. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, Yesus itu punya lifestyle atau punya gaya adalah berkomunitas. Yang kemarin saya sempat kutip dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang gini, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu berbicara jamak, lebih daripada satu. Ya, bukan rupa Allah Bapa aja, enggak. Tapi dia bilang, Tuhan memperkatakan itu dengan menyebut kata-kata kita. Artinya ada keterlibatan Allah Bapa di sana, ada keterlibatan Allah Anak di sana, ada keterlibatan Allah Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini itu berinisiatif untuk menciptakan manusia. Jadi bukan idenya Allah Bapa aja. Ya udah, ini tugas saya untuk ciptakan manusia. Jadi Yesus nanti ya, ini tugas saya enggak. Mereka berdiskusi dan mereka sama-sama punya ide yang sama waktu menciptakan manusia. Jadi waktu manusia diciptakan dimulai dari sebuah yang namanya komunitas. Dan Kejadian 1 ayat yang ke-26 menarik sekali, waktu Tuhan ciptakan terang, waktu dia ciptakan darat dan laut, selalu diakhiri dengan gini, Tuhan melihat semuanya itu baik. Waktu Tuhan ciptakan tumbuhan, Tuhan melihat semuanya itu baik. Berganti hari, Tuhan ciptakan cakrawala, Tuhan ciptakan makhluk hidup dan sebagainya, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi waktu Tuhan lihat manusia, Tuhan lihat Adam, Tuhan bilang gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Baru di situ Tuhan bilang tidak baik waktu dilihat manusia. Jadi buat teman-teman yang jomblo, hari-hari ini bukan jomblo ya, single ya, masih single, tenang aja. Tuhan bilang
tidak baik manusia itu seorang? Coba lihat kanan kirimu yang masih single. Bilang, tenang bro, tenang sis. Tuhan pasti akan kasih kamu pasangan hidup yang terbaik. Amin. Ah, nggak percaya ini. Ini kalau nggak ada yang ngomong amin, benar-benar single loh sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya bahwa kamu nggak akan sendirian nanti, punya pasangan hidup, bisa katakan amin? Ah, gitu dong. Yang teriaknya paling keras itu biasanya paling desperate ya kan. Yang butuh banget, Tuhan kasih saya pasangan hidup Tuhan. Sudah waktunya. Nah, dengan kata lain teman-teman, Tuhan nggak mau manusia itu hidup seorang diri. Artinya itu lifestyle-nya Tuhan, itu gaya hidupnya Tuhan. Kalau Tuhan kita berkomunitas, kenapa kita tidak mau berkomunitas? Kenapa kita nggak mau mencoba membangun hubungan dengan orang lain dalam kehidupan kita? Nah teman-teman ada beberapa hal yang nanti kita belajar juga saat ini tentang bagaimana Kak, kenapa sih komunitas itu penting. Kenapa saya harus ada di dalam komunitas? Kenapa saya harus menjadi bagian dari sebuah komunitas? Kenapa saya harus hidup berdampingan dengan orang lain? Kenapa dan kenapa kita akan dengarkan apa yang saya coba bagiin buat teman-teman semua di tempat ini. Cuma 3 hal teman-teman untuk buat kita bertumbuh dalam kehidupan pribadi kita ketika komunitas yang kita ada di dalamnya itu juga bertumbuh. Oke, gak lama-lama. Yang pertama, ciri-ciri komunitas yang bertumbuh. Tapi sebelumnya saya akan kutip satu kata-kata yang menarik dari seorang penulis buku namanya C.S. ya bacanya, C.S. Lewis gitu kan, yang buat buku Narnia dan sebagainya. Dia tuliskan satu kata-kata yang bagus banget. Tujuan gereja adalah menarik orang kepada Kristus. Jadi kalau Elohim ada, UYC ada, ibadah Next Gen ini ada, GPDI ini, Elohim ini ada, atau gereja Tuhan ada, itu sebenarnya untuk membuat setiap orang yang tidak kenal Kristus itu untuk datang bisa beribadah di tempat ini. Tapi bukan berhenti di situ saja. Ada satu tujuan juga yang tidak kalah penting dan bahkan yang lebih penting yaitu adalah apa? Membuat orang-orang yang sudah ada di dalam gereja menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau menjadi serupa dengan Kristus bisa katakan amin? Ya, kita harus bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan daripada kekristenan. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu tidak serta-merta waktu kita nyanyikan lagu Ku mau menjadi sepertimu Yesus 10 kali oleh WL dan Singer, ya mari kita nyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus gitu kan. Kita nyanyikan terus nyanyikan ulang. Otomatis kita pasti akan menjadi serupa dengan Kristus. Enggak gitu konsepnya. Waktu kita nyanyi lagu menjadi serupa dengan Kristus pun enggak membuat kita instan menjadi orang pribadi yang langsung otomatis menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ada prosesnya. Sama-sama katakan dengan saya, menjadi serupa dengan Kristus ada prosesnya. Oke, yang pertama, salah satu prosesnya adalah harus masuk di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini apa, Kak? Komunitas ini apakah tempat di mana kita bisa berkumpul dan kita dapatkan fasilitas apapun yang kita mau atau seperti apa? Komunitas sebenarnya adalah sebuah teman-teman gini, perkumpulan yang mungkin awalnya bisa homogen atau sama, punya kesamaan. Entah itu mungkin sama-sama Kristen, entah itu mungkin sama-sama anak Petrah mungkin, entah itu mungkin sama-sama anak-anak sepeda mungkin, entah itu mungkin sama-sama anak yang suka musik, entah itu mungkin sama-sama para singleness yang kumpul, ya kan? Entah itu apapun itu bentuknya, sama-sama hobi tertentu yang kalian punya, tapi gini, tapi punya value yang sama juga penting di situ. Nah, kita bicara tentang komunitas rohani di sini ya. Jadi kita bicara tentang komunitas rohani. Nah, untuk benar-benar kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, kita harus punya komunitas rohani. Nah, kenapa kita harus berkomunitas? Yang pertama, karena komunitas itu menjadi tempat kita mengalami proses gesekan. Jadi teman-teman kalau mau bertumbuh, teman-teman harus yang pertama masuk ke dalam komunitas. Dan kenapa harus masuk di komunitas? Karena di komunitas adalah tempat di mana kita mengalami proses gesekan. Kita tidak membutuhkan komunitas yang nyaman sebenarnya, tapi kita membutuhkan komunitas yang sehat. Saya ulangi sekali lagi, kita sebenarnya tidak membutuhkan sebuah komunitas yang nyaman saja, tapi kita membutuhkan komunitas yang sehat. Karena nyaman bisa jadi toksik, kita nyaman dengan itu, kita it's okay tetap berada di situ. Padahal nggak sehat komunitas itu.
Padahal komunitas itu nggak membawa kita ke sebuah kebenaran atau kehidupan yang jauh lebih baik waktu kita kumpul dengan dia. Kita bilang, wah nyaman di sini kak, ya oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Masio gitu kan, bahasa Jermannya ya kan. Masio ini adalah kumpulan anak-anak toksik gitu kan, nggak apa-apa. Bukan kumpulan pecundang ya, bisa juga ya kumpulan pecundang ya. Tapi ada hal yang dimana mereka karena nyaman, mereka nggak mau lepas dari itu. Makanya sekali lagi, jangan cuma sekedar cari komunitas yang nyaman. Boleh nyaman nggak? Boleh. Tapi pastikan juga itu adalah komunitas yang sehat buat hidupmu. Supaya apa? Hidupmu bertumbuh. Nah, artinya sehat adalah tidak lepas dari yang namanya gesekan. Nah, teman-teman, kalau mau hidup sehat, sebenarnya dalam komunitas itu pasti nggak lepas yang namanya gesekan. Dan gesekan itu sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk bertumbuh dalam karakter dan keserupaan dengan Kristus. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, gitu kan, dikatakan, uh, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Kalau teman-teman mau bilang gini, Kak saya mau hidup saya bertumbuh, saya nggak mau hidup saya seperti ini saja. Well, yang pertama akan harus lakukan adalah masuk dalam komunitas. Kak, tapi saya nggak suka masuk dalam komunitas. Kenapa? Karena saya nggak suka bergesekan dengan orang. Yang sampai hari ini, teman-teman dimanapun kalian saat ini berada di dalam komunitas, entah itu teman-teman mungkin satu SMA yang masih sampai hari ini, masih kumpul, yang kira-kira nggak pernah ada konflik di dalam komunitasnya, bisa angkat tangan? Bisa angkat tangan? Ada ya? Kalau nggak, wah kalau ada tuh, itu komunitas yang bagus gitu kan, bagus dan nyaman. Wah, atau mungkin bisa jadi gini, itu mungkin tidak keluar sifat-sifat aslinya. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa ada komunitas yang dimana gini, kalau kita kumpul sekalipun, itu pasti aja ada konflik. Sekalipun itu komunitas Kristen, care. Benar apa benar? Ya kan? Ada yang sampai hari ini mungkin sudah 2-3 kali pindah-pindah care gitu kan. Gara-gara apa? Gesekan. Gara-gara nggak suka dengan ini. Nggak suka dengan ini, anak ini. Oh pindah dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa bertumbuh. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Keluar dari care. Hanya karena nggak siap hidup di proses. Bukan itu aja bilang, wah semuanya baik kok kak, anak-anak semuanya baik. Ternyata yang anak ini bisa keluar gara-gara ternyata ketua care-nya yang ternyata dia baik-baik saja gitu kan. Jadi bisa jadi banyak hal. Dan saya percaya bahwa setiap komunitas itu tidak lepas dari yang namanya proses. Teman-teman mau di mana aja, pasti ada prosesnya. Komunitas sepeda sekalipun cuma senang-senang, pasti ada prosesnya, ya kan? Rembukan bareng-bareng tujuannya mana? Surabaya. Ternyata ada yang nggak ikut hanya gara-gara mungkin misalnya nggak setuju ke Surabaya. Kenapa? Terlalu jauh. Akhirnya apa? Bertengkar di dalamnya, gitu kan? Wah, jangan Surabaya lah. Kita ke Mojokerto aja misalnya. Jangan ke Surabaya. Kemana? Mungkin saya pengennya ke Bali aja. Ya nggak apa-apa. Tapi pasti akan ada perdebatan. Di situ akan ada konflik. Nah, waktu kita punya respon yang salah, yang terjadi adalah apa? Perpecahan di situ. Oleh sebab itu teman-teman, nggak salah kalau kalian saat ini berada di dalam komunitas, apapun itu bentuknya, mau care, mau komunitas hobi dan sebagainya, jangan pernah takut untuk bersinggungan dengan orang lain. Karena itulah kehidupan. Sekali lagi Alkitab katakan, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ketajaman karakter kita hanya akan terbentuk ketika hidup kita digesek. Jadi teman-teman kalau yang mau hari-hari ini karakternya jauh lebih baik, bertumbuh, harus mau hidupnya diproses dengan orang lain. Yang bisa proses kalian itu orang lain gitu kan, bukan mesin, tapi orang lain. Teman kita, orang tua kita, sahabat kita, pacar kita, suami kita, istri kita, siapapun itu bentuknya, itu akan menjadi proses buat kehidupan kita. Filosofi dunia katakan gini, no pain, no gini ya kan, artinya tanpa rasa sakit tidak akan mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Orang yang mau tubuhnya bagus, dia harus siap dong, ya kan, luangin waktu, luangin duit, untuk apa? Untuk training tubuhnya di gym. Ada uang yang dikeluarkan, untuk apa? Berlatih. Ada makanan-makanan, nutrisi-nutrisi yang harus dibeli, supaya apa? Badannya bagus. Jadi teman-teman kalau mau karakter kalian lebih bagus, adalah siap untuk mengalami proses. Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya promosi itu bisa angkat kita tinggi banget dalam kehidupan kita waktu kita punya bakat.
Teman-teman mungkin ada yang suaranya bagus gitu kan, ya nggak perlu latihan atau kursus gitu kan, bernafas aja itu merdu banget gitu kan, apalagi waktu nyanyi. Nah teman-teman, ada orang yang terlahir dengan bakat-bakat tertentu, waktu mereka punya bakat itu gampang sekali ketika ditemukan, ya kan, apapun itu, siapapun itu, ketika menemukan orang yang seperti itu, gampang banget untuk dipromosikan. Tapi hanya karakter yang membuat kita itu bisa bertahan di atas. Potensi kita, bakat kita bisa bawa kita naik cepat banget ke atas. Talenta kita, semua yang kita miliki itu bisa buat kita naik cepat ke atas. Tapi hanya karakter kita yang tidak cepat prosesnya atau waktunya dibangun, itu yang bisa membuat kita tetap bisa ada di atas. Makanya ada banyak orang, ada banyak atlet yang mereka punya potensi, mereka punya bakat, tapi habis itu hilang begitu saja. Nah mungkin teman-teman yang suka bola tahu banget kan, ada beberapa pemain bola yang bad boy banget. Mereka punya potensi hebat, mereka ngomong next Messi, next Ronaldo, wah langsung naik, harganya langsung mahal dan sebagainya. Tapi waktu mereka nggak punya karakter, attitude yang baik, yang terjadi adalah apa? Mereka langsung dengan cepat tersingkir daripada tim-tim hebat. Hanya gara-gara nggak punya karakter. Oleh sebab itu penting sekali teman-teman kalau mau kejar karakter, masuklah di sebuah komunitas. Nah teman-teman, suatu kali ada seorang pembuat patung. Dia bikin suatu karya yang bagus banget, sebuah patung yang indah sekali. Dan waktu dipamerkan di sebuah galeri pameran seperti itu, mereka semua memuji patungnya dia. Wah, kamu ini berbakat sekali ya, talenta kamu luar biasa sekali ya, sehingga kamu bisa menciptakan sebuah patung mahakarya yang keren banget, yang indah banget, yang bagus banget, bagus banget. Tapi orang pemahat ini atau seniman ini berkata suatu hal yang mengejutkan. Dia bilang gini, saya tidak sedang membuat sebuah patung yang indah. Saya cuma mengikis bagian-bagian dari batu tersebut yang tidak dibutuhkan untuk membuat sebuah patung. Patung itu sudah ada di dalam sebuah bongkahan batu. Tugas dia sebagai seorang seniman cuma memahat patung batu itu sehingga berbentuk sebuah patung yang indah. Dia hanya mengikis bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk bisa menghasilkan sebuah mahakarya indah. Tapi patung itu sudah ada, yang indah itu sudah ada di dalam batu itu. Artinya teman-teman, sekali lagi, mungkin Tuhan izinkan kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih bagus, yang indah nanti di kehidupan kita ke depannya, itu perlu dipahat. Nah kata-kata karakter teman-teman, itu dalam bahasa Latin artinya dipahat. Jadi benar-benar dibentuk. Artinya kalau kita mau menjadi seorang anak muda yang nanti bisa dibilang indah oleh siapapun yang bertemu dengan kehidupan kita, izinkan ada karakter yang kuat itu ada di dalam kehidupanmu. Nah karakter itu nggak bisa datang dengan sendirinya, itu perlu diproses melalui komunitas. Nah yang selanjutnya komunitas juga teman-teman ada tempat di mana gini, kita belajar untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Dikatakan seperti ini, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Waktu kita ada di dalam komunitas, saya berdoa bahwa setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, EYC, Next Gen, JC, saya percaya kalian punya mentalitas untuk mau saling mengasihi. Amin. Jadi benar-benar harus punya mentalitas untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita sulit menerima mereka yang nyebelin dalam komunitas kita, ingat satu hal ini. Tuhan sebenarnya itu sulit juga harusnya ya, menerima kalian yang nyebelin. Benar nggak? Ingat ini, kalau kita sulit banget menerima satu orang, wah kalau ada anak ini di komunitas kita tuh nggak seru banget. Mencek no wispol gitu kan. Nggak seru banget. Jadi aduh jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, jadi awkward komunitasnya. Ingat satu hal ini, Tuhan juga sebenarnya melihat kita yang berdosa ini, itu nyebelin harusnya. Tapi dia mau mengorbankan hidupnya, menyerahkan anaknya hanya untuk gini, supaya kita yang nyebelin itu berada di dalam komunitasnya dia sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau teman-teman ketemu sama satu orang teman kalian yang bikin
yang suka bikin ya tadi ya awkward, nyebelin banget di dalam komunitas kalian, nggak tahu itu bentuknya apa, teman-teman sekolah, geng sekolah kalian, atau mungkin lingkungan kalian dan sebagainya. Ingat satu hal ini, Tuhan terima saya yang nyebelin ini karena dosa, bisa banget dijadikan anaknya, dijadikan layak. Kenapa saya nggak bisa terima teman-teman saya yang juga nyebelin? Mereka butuh kita. Amin. Oke, yang kedua, komunitas yang sehat adalah komunitas yang menjadi tempat di mana kita bisa saling memberi. Nah, mengapa banyak orang percaya tidak bertumbuh di dalam kesehatan rohani? Karena gini, kita tidak memiliki mentalitas memberi, gitu kan? Jadi kebanyakan kita itu lebih suka menerima dibandingkan memberi. Benar apa benar? Ya kan? Jadi kita itu sifat alami manusia itu paling suka banget itu sebenarnya menerima dibandingkan memberi. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita tuh lebih baik kita memberi daripada menerima. Makanya kenapa that's why ada offering preaching untuk tetap ada di tempat ini supaya ajar setiap kita, supaya anak-anak muda di EYC, anak-anak muda di JC itu punya mentalitas ini, lebih suka memberi daripada menerima. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini sih, bisa bayangkan ini enggak? Kalau kita cuma menerima dan tidak memberi, itu seperti kita makan setiap hari, tapi kita nggak keluarkan sesuatu setiap pagi. Bisa kebayang? Makan terus 3 kali sehari, makan lagi 3 kali sehari, besoknya makan lagi 3 kali sehari, tapi nggak pernah ke toilet setiap hari. Yang terjadi adalah apa? Calon penyakit, ya kan? Calon penyakit. Mules pasti, ya kan? Kentut pasti baunya nggak enak banget. Pasti nggak menyenangkan banget gitu kan. Tapi harus kita keluarkan. Sama halnya kalau kita cuma terima berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, keluarga yang mengasihi kita, mungkin gaji yang kita terima setiap bulan, ada apapun itu, kalau kita cuma keep buat kita dan kita nggak coba untuk give ke orang lain, maka berkat itu bisa jadi malah justru membunuhmu. Sama seperti engkau just makan saja setiap hari, tapi nggak pernah coba untuk buang itu kotoran. Jadi jangan pernah simpan berkat hanya untuk dirimu sendiri. Nah, komunitas bukan hanya sekedar tempat mendapat, tapi lebih kepada tempat untuk giving. Jadi kalau teman-teman datang ke care, ke komunitas, mentalitasnya adalah bukan gini, apa yang aku bisa dapat dari komunitas itu? Kalau aku care ini, dapatnya apa? Paling gorengan gitu kan, bikin sakit gitu kan, apalagi air putih, ada mungkin care yang mungkin nggak ada sama sekali, makan cuma kumpul berdoa aja gitu kan, selesai, nggak dapat apa-apa. Nah teman-teman kalau berpikirnya seperti itu, jangan masuk ke komunitas, masuk ke klub fitness aja. Ketika kalian daftar, kalian akan dapatkan apa? Fasilitasnya, free gitu kan, free apa namanya, latihan misalnya, free PT misalnya. Masuk ke situ aja. Tapi kalau kalian mau masuk ke sebuah komunitas rohani yang sehat, yang buat kalian bisa bertumbuh secara karakter, harusnya datanglah dengan mentalitas gini, apa yang bisa saya kasih di komunitas ini? Amen. Harusnya datangnya seperti itu. Kenapa, teman-teman? Ini saya dapat satu data survei. Ini menarik sekali, waktu tidak sengaja saya membaca buku ini, bukunya berbicara tentang why good things happens to good things people. Jadi kenapa hal-hal baik itu datang kepada orang-orang baik. Jadi ini satu buku yang lebih banyak kepada survei, cukup tebal gitu kan, lebih banyak pada survei yang mereka lakukan selama 25 tahun lamanya tentang mengapa hal-hal baik itu bisa terjadi pada orang-orang yang baik. Nah, peneliti menemukan ada 3 hal yang coba rangkumkan aja. Salah satunya adalah gini, ini diteliti oleh salah satu research penelitian yang namanya Unlimited Love, berkata seperti ini, para remaja yang suka menolong orang lain itu hidup mereka lebih memiliki pengharapan, lebih berbahagia, dan penuh dengan semangat dibandingkan rekan-rekan mereka yang lain. Ini menurut ini ya survei tentang Unlimited Love. Terus yang kedua, Harvard University itu juga menuliskan satu fakta yang cukup menarik. Semakin banyak teman yang dimiliki seorang wanita, semakin kecil dia memiliki masalah kesehatan fisik
saat tua. Nah, teman-teman cewek gitu kan yang di sini, jangan hidup sendirian, perbanyak teman. Kenapa? Supaya nanti masa tuamu gitu kan, kamu lebih bisa sehat secara fisik dibandingkan orang yang tidak punya teman sama sekali. Jadi buat para wanita, hiduplah berkomunitas, miliki banyak teman. California University juga kasih sebuah fakta yang menarik banget. Hampir 2.000 orang di atas usia 55 tahun, selama 5 tahun diamati, mereka yang menjadi sukarelawan atau volunteer menolong sesamanya itu memiliki 44% umur lebih panjang dibandingkan yang tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita mau umur kita lebih panjang gitu kan, 44% umur kita bisa lebih panjang nanti di masa tua kita, hiduplah menolong orang lain. Jadi benar-benar ini dilakukan selama 25 tahun, bukan setahun aja surveinya dilakukan dan ini valid banget. Dan saya bisa kasih ini kepada teman-teman. Jadi mengapa kita butuh komunitas? Karena sebenarnya di komunitaslah kita bisa berbagi. Ibrani 20 ayat 25 sampai 24 sampai 25 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling menguatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama-sama dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul, berkomunitas, dan lebih rajin lagi karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Semakin kita tahu Tuhan mau datang lebih dekat lagi, harusnya semakin kita sadar kita perlu yang namanya komunitas. Ya, jangan datang ke komunitas sekali lagi teman-teman, sekali lagi kita datanglah ke komunitas bukan hanya sekedar untuk berpikir untung rugi, tetapi datanglah dengan sikap hati yang rindu untuk mau berbagi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 dikatakan, jadi saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya, waktu kalian berkumpul, hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan kemampuan khususmu. Baik untuk membawa nyanyian, jadi yang bisa nyanyi ya nggak apa-apa, datang sebagai worship leader nyanyi gitu kan, kumpul sama teman-teman, atau mengajar, atau menyingkapkan dari Allah, atau berbicara dalam bahasa lain sesuai dengan firman Roh Kudus, atau menerjemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu, tujuannya dari semuanya itu haruslah saling menguatkan. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang waktu berkumpul ada encouragement di situ, ada kata-kata penguatan, bukan malah menjatuhkan, bukan malah meledek habis-habisan sehingga orang kepahitan dan sakit hati, tapi harusnya bisa memotivasi teman yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan yang lain juga. Nah, kalau sekali lagi di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah pertolongan kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah lebih menambahkan apa yang kamu butuhkan saat dia membalas kebaikanmu itu. Ketika dia memberkatimu, dia akan memakai ukuran yang jauh lebih besar dan membuat takarannya itu penuh dan padat, sekali sampai ada tumpahan di samping kiri dan kanannya, karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain akan dipakai Allah waktu dia membalas kebaikanmu. Sekali lagi yang kedua, komunitas menjadi tempat kita untuk saling memberi. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, kenapa kita berkomunitas? Karena komunitas adalah tempat Kristus diekspresikan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai 27 teman-teman, saya nggak perlu bacakan. Tadi kita sudah sempat kutip, Allah itu komunitas, Allah sama dengan kita. Makanya sekali lagi waktu Tuhan bilang kita ciptakan manusia, itu bukan satu orang, tapi Allah yang dalam bentuk komunitas jamak bersama-sama menciptakan manusia. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam komunitas. 60 kali dalam Alkitab, kata-kata saling itu disebutkan. Komunitas bukanlah sekedar agenda gereja, tetapi hubungan natural yang dibangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, mungkin care itu adalah agenda gereja, tapi saya percaya bahwa kita hidup berkomunitas bukan karena agenda gereja. Ada teman-teman yang mungkin jauh lebih solid dibandingkan care yang kita programkan atau yang kita agendakan. Saya tahu ada teman-teman yang berkumpul bersama-sama lewat fasilitas, lewat mungkin care
bukan care ya, pelayanan bareng, mungkin itu usher, mungkin itu WL singer, mungkin itu pemain musik, mungkin itu sound, mungkin itu greeter gitu kan, apapun itu bentuknya, atau mungkin GA dan sebagainya, itu juga bentuk komunitas yang bisa kalian dapatkan dan berkumpul bareng di situ. Nah, nanti saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ini teman-teman sebelum kita akhiri firman Tuhan. Ada sebuah komunitas yang menarik banget. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang gini. Orang yang hidup dengan komunitas dan orang yang hidup tanpa komunitas. Saya akan panggilkan teman-teman yang keren gitu kan, yang akan bantu saya. Ada Redo, teman-teman GA, ada siapa namanya, Edo, bisa maju. Mereka pakai masker semua. Tadi mereka habis ini sudah ini ya, sudah melewati protokol kesehatan. Jadi bisa maju teman-teman GA. Saya akan kasih sebuah contoh orang yang hidup bersama dengan komunitas dan tanpa komunitas, teman-teman. Tapi sebelumnya kasih sebuah dasar buat kita. Yang 4 orang bisa di sini, 3 berarti Redo di sini, Dok, sendirian. Yang lainnya di sini. Cuma Redo aja ya. Ini Redo teman-teman. Agak sini, Dok. Oke, sendirian. Terus ini ya berempat bentuk sebuah lingkaran. Bergandengan tangan. Cie, gandengan tangan. Ya, bergandengan tangan, oke. Nah, teman-teman saya kasih sebuah contoh tentang sebuah komunitas. Yang satunya ini hidup bersama, ya, enggak hidup bersama beneran ya. Jadi anggap aja hidup barengan mereka dalam satu komunitas. Yang satunya ini sendirian, namanya Redo. Kasihan dia lu, Dok. Ya. Nah, teman-teman, dalam Alkitab itu ada sebuah perumpamaan yang menarik banget tentang orang lumpuh. Yang pertama, orang lumpuh di kolam Bethesda, dan yang satunya adalah orang muda yang lumpuh. Mereka sama-sama lumpuh. Yang satu lumpuh nggak punya teman, yang satu lumpuh tapi punya teman. Bahkan dikatakan yang anak muda yang lumpuh itu punya teman, dia sendiri itu nggak sedang kuat di dalam imannya. Tapi yang kuat itu teman-teman mereka 4 orang ini. Nah, teman-teman, kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Yohanes 5 ayat ke-5 sampai ke-7 aja. Saya akan bacakan. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Nah, suatu kali ada kolam yang namanya Bethesda, itu kolam kesembuhan. Nah, kolam itu bisa buat mujizat ketika ada malaikat Tuhan turun dan menggoyangkan kolam itu. Dan di tempat itu banyak sekali orang sakit. Teman-teman bisa kebayang nggak kalau Redo ini adalah orang lumpuh itu? Amit-amit ya, Do ya. Amit-amit, gitu kan. Bayangkan teman-teman, kalau Redo ini orang lumpuh itu dan dia menunggu mujizat. Tadi dikatakan apa? Dia menunggu berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Enggak, hampir berapa? 38 tahun lamanya. Wow, dia menunggu lama untuk mendapatkan mujizat. Pantesan lama, kenapa? Dia sendirian dan lumpuh. Kalau kolam bergoyang, sekali lagi saya ulangi ya, gambarannya itu di situ banyak sekali orang sakit. Orang sakit panu ada nggak di situ kira-kira? Ada. Orang kusta ada. Orang flu yang lagi batuk pilek mungkin ada nggak? Ada. Kalau waktu itu ada yang kena COVID mungkin ada juga di situ. Ya kan, nunggu mujizat, kolam itu bergerak, mereka pasti, orang yang nyemplung pertama pasti akan sembuh. Nah, apa kabar dengan orang lumpuh? Mau nggak punya teman, nggak bisa siapa-siapa, mau jalan ke situ gimana mau sembuh? Wajar dong kalau dia 38 tahun, dia menunggu dan tidak alami mujizat. Kenapa? Karena dia sendirian. Beruntungnya, dia ketemu sama Yesus. Yesus nawarin gini, kamu mau sembuh nggak? Harusnya mau dong, ya kan? Tapi yang kalian baca di firman Tuhan itu ngomong apa? Enggak, dia kasih alasan. Aku nggak punya teman, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya komunitas. Bagaimana mungkin aku bisa nyemplung ke kolam itu? Kalau Yesus bisa jawab, Yesus kan jawab gini, kasihan deh lu, gitu kan? Cuma Yesus nggak jawab kayak gitu. Yesus cuma nawar gini, kamu mau sembuh nggak? Dia malah jawab lain. Harusnya dia cuma apa? Mau, selesai masalah. Dia pasti sembuh. Tapi beda dengan 4 orang yang sudah gandengan tangan lama banget nih teman-teman ya. Beda banget teman-teman. Sebelum saya masuk ke situ teman-teman coba lihat di Markus
2 ayat 3 sampai yang kelima. Lihat ini, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Karena apa? Karena orang banyak itu. Yesus ini seorang pembuat mujizat, dibutuhin. Jadi kalau di mana ada Yesus, pasti ada banyak orang untuk apa? Berbondong-bondong cari kesembuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Lalu mereka membuka atap. Wah, suatu kali Yesus berada di satu ruangan, mereka membuka atap itu dan mereka melakukan sebuah hal yang ekstrim. Mereka angkat teman mereka yang lumpuh, 4 orang ini, dan turunkan dari sebuah atap. Ya kalau itu seperti GBD Elohim, bayangkan ya setinggi ini, dibongkar atapnya, hanya untuk apa? Mereka turunkan orang lumpuh itu, supaya tepat ada di depannya Yesus. Karena banyak orang yang kumpul untuk apa? Mengharapkan mujizat. Sama seperti kasusnya tadi, banyak orang sakit di situ juga mengharapkan mujizat. Ini juga sama, banyak orang sakit yang membutuhkan mujizat, pengen ketemu sama Yesus. Tapi mereka nggak bisa buat apapun, karena orang itu banyak. Waktu itu mereka apa? Buka sebuah atap rumah, sesudah itu mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Orang lumpuh atau 4 orang yang bawa teman yang lumpuh. Coba lihat ayatnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang berkumpul sebagai teman, sebagai best friend, bestie bahasanya anak sekarang gitu kan. Untuk apa? Bawa temannya yang lumpuh supaya bisa ketemu Yesus. Mereka bukan hanya sekedar bawa temannya yang lumpuh itu ketemu sama Yesus, mereka melakukan sebuah tindakan yang jauh lebih keren banget. Mereka sampai rela naik ke atap hanya supaya temannya dapat privilege untuk bisa bertemu sama Yesus. Waktu Yesus melihat iman mereka, dia berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya, waktu Yesus ketemu sama ini orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Bukan karena imannya orang lumpuh, tapi iman daripada orang-orang yang ada dalam komunitasnya. Yang di sini nggak bisa buat apa-apa selama 38 tahun. Dia pengen sembuh, dia tahu di depan itu ada sungai, bukan sungai, ada kolam yang bisa buat dia mengalami kesembuhan. Hanya karena dia nggak punya bestie, nggak hidup di dalam komunitas, nggak ada yang bisa tolong dia. Tapi beda dengan 4 orang ini. Bisa tolong buka tangannya? Makasih ya, wah keren-keren kalian. Gandengan tangan guys, gandengan tangan tetap. Ya. Bayangkan, ya anggap aja ya tadi seorang lumpuh tadi ya, yang dibawa sama mereka berempat, amit-amit. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, dia nggak sendirian, dia punya 4 orang yang punya iman. Artinya gini teman-teman, kalau kita di dalam komunitas, one day ini yang kalian alami, mungkin ada salah satu teman kalian yang gini rasanya, pengen lari, tahan yang kuat, pengen lari tinggalin Tuhan. Kecewa sama pemimpin selnya, kecewa sama temennya, pengen keluar. Tapi ada pagar, ada teman-teman yang terus nahan dia, ayo ke gereja lagi yuk, ayo care lagi yuk. Enggak lah, enggak mau. Mereka enggak capek, mereka bilang, ayo datang ke gereja lagi. Enggak kok, Kaldu sudah berubah, Kaldu enggak seperti dulu lagi, cie gitu kan. Tenang aja, percaya, datang aja. Dia mau coba untuk keluar. Dia lihat mungkin temannya yang satu ini, wah enak banget ya, dia hidup sendirian, bebas banget, free banget. Dia mau lakukan dosa apapun, wah enak banget. Dia mau lakukan apa aja, kayaknya menyenangkan. Saya pengen ke sana. Tapi ada teman-temannya bilang, jangan. Sana itu enggak baik, gitu kan. Itu pasti akan membuat kamu akan jatuh dalam dosa. Jangan. Ada yang terus menjaga. Ada yang terus menjaga mereka. Ada yang terus menjaga saya. Waktu saya lemah, saya bilang, aduh capek deh jadi orang Kristen. Terlalu berat. Kayaknya rasanya saya nggak kuat lagi. Saya mau give up. Saya mau menyerah. Saya mau kayaknya, aduh udah deh nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Atau mungkin ada yang berpikir mungkin hari-hari ini karena sudah saking lelahnya mau bunuh diri gitu kan guys. Lihat ini baik. Waktu mau jatuh sekalipun, tahan please. Ada yang menopang. Ya lebih kuat. Wah, mantap. Ada yang menopang. Kenapa? Dia hidup di dalam sebuah komunitas. Kalau Redo mau jatuh, bisa bayangkan ya. Coba doh, berani? Nggak berani. Kenapa dia sendirian? Tapi ketika saya mau coba, wah saya menikmatin mungkin dosa-dosa saya. Wah pornografi enak banget. Wah kayaknya
hidup mungkin tilep atau mencuri mungkin kayaknya menyenangkan, tipu orang, tipu sana, tipu sini kayaknya menyenangkan banget. Itu membuat saya kayaknya wah udahlah, saya give up dengan hidupan saya. Tapi waktu ada teman-teman seperti ini, ada yang menopang saya guys. Bisa mengerti sampai sini teman-teman? Komunitas ini, waktu saya lagi lemah, iman mereka, kekuatan mereka, itu yang bisa memberikan kekuatan juga kepada kita. Don't live alone. Jangan hidup sendirian. Thank you guys. Makasih buat komunitas saya. Bentar. Terakhir. Bentar. Ayo, masih berkeliling. Enak kan? Saya enak ya, kalau enak ya. Hidupnya aman banget ya, ada yang menjagai. Waktu mau jatuh, waktu mau lemah juga ada yang menjagai. Nggak berhenti di situ. Kita aman. Waktu kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas, yang terjadi ini teman-teman. Tugas kita adalah apa? Kita lihat tuh, ada satu orang yang kasihan. Yang harus kita lakukan apa? Yuk kita ajak teman-teman kita nih, ayo ke sana ya, geser ya. Bareng, tetap belakang kanan. Yuk geser bareng ya. Ini kasihan banget sendirian. Ayo Dok, masuk Dok. Wah, kamu diterima tempat ini Dok. Kamu gak sendirian lagi ya. Kamu ada dalam tempat yang tepat Dok. Jadi kalau kamu jatuh, kamu lemah, tenang aja. Kamu sekarang, wah enak kan? Enak kan Dok? Sudah gak sendirian. Kamu ada tempat yang tepat. Artinya gini, kita gak hidup lagi sendirian. Kita punya fokus yang lebih besar untuk bisa tolong orang lain ini yang butuh komunitas untuk kita ajak bareng. Kumpul bareng. Bertumbuh bareng. Dia dulu yang hampir jatuh tergeletak, akhirnya tetap punya kekuatan. Ada teman-teman yang masih backup. Bayangin ya, kalau ini semuanya ngomongnya bener gitu kan. Wah, pas waktu kita lagi give up. Coba tolong Dok, kuatin aku. Semangat ya. Mas semangat aja. Semangat ya Besti, masa gitu. Apa ya? Jangan. Soalnya cowok. Oke, thank you guys. Thank you guys. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bantuin ini. Wah, kamu bisa paham ya satu hal ini. Saya akan akhiri seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kita hidup dalam komunitas, waktu kita lagi lemah, ada teman-teman kita yang nguatin. Mungkin ada dari 4 orang itu pasti yang nyebelin juga ya kan. Tapi paling tidak ada 3 orang juga yang bisa encourage kalian untuk bisa kuat, untuk bisa percaya, untuk bisa yuk, jangan tinggalin Tuhan. Yuk percaya, tenang aja Tuhan bisa tolong. Waktu sakit mereka bisa doakan. Dan saya akan akhiri dengan ayat ini. Dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dikatakan, berdua itu lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kenapa? Karena kalau mereka bekerja akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang saya kasih contoh tadi ya, kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Lebih dari satu ya, berdua ya. Tetapi kalau seseorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Tadi kayak Redo, kalau dia jatuh, ya udah pasti jatuh, sakit, nggak ada yang tolong, nggak ada yang care sama dia. Tapi kalau yang hidup di dalam komunitas, kalau dia jatuh, tetap ada yang menopang. Di ayat yang 11, pada malam yang dingin, 2 orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang yang menjadi hangat kalau dia sendirian? Ayat yang ke-12, 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Teman-teman, waktu seorang diri gampang banget untuk dibuat jatuh oleh iblis. Gampang banget jatuhnya, kalahnya dari pergumulan-pergumulan dosa kalian. Tapi kalau kalian hidup di dalam sebuah komunitas, mau jatuh itu banyak yang bisa tolong. Sekalipun kalian jatuh pun tidak akan tergeletak. Ada teman-teman kalian yang bisa ingatkan kalian. Tidak selamanya kita kuat. Setuju ya? Tidak selamanya kita nih on fire. Wah, hari ini mungkin kita on fire. Tapi besok ternyata kita lagi down. Teman kita juga mungkin hari ini lagi down. Besoknya on fire, lihat kita yang down, dia bisa nguatin lagi. Oleh sebab itu, tidak baik kita seorang diri. Kita butuh komunitas. Terakhir sebelum ini, saya undang Singer sama WL untuk bisa naik. Terakhir sebelum saya tutup, saya mendampingi beberapa anak-anak yang terlibat sama pornografi. Dan saya temukan satu fakta yang menarik sih. Fakta yang menarik dari sekian tahun saya bersama-sama dengan mereka. Saya tahu ada yang jatuh, ada yang bangun lagi, ada yang bangkit lagi, ada yang mencoba untuk bertahan, suffer sekalipun mungkin berat banget untuk mereka bisa menang dari itu semua. Tapi saya tahu banget waktu kita
ada di dalam sebuah komunitas, teman-teman yang terlibat pornografi ini, mereka bisa tetap saling bisa nguatin. Mereka masih bisa sampai hari ini, masih bisa ada tetap di pelayanan. Tapi saya tahu kalau mereka meninggalkan komunitas ini, buat mereka itu akan sangat berat banget untuk bisa bertahan dan fight dengan struggling mereka. Saya katakan sama mereka gini, satu hal yang menarik banget, lebih mudah untuk kita itu lepas dari ikatan dosa tuh bareng-bareng dibandingkan seorang diri. Saya nggak tahu dengan struggling daripada teman-teman hari-hari ini, tapi saya mau katakan ini, kalau bersama-sama itu jauh lebih powerful untuk kalian bisa menang dari setiap struggling kehidupan kalian, pergumulan kalian, apapun itu bentuknya. Kalau ada orang lain yang bisa terus ada di sampingmu, bisa terus kasih support, itu akan buat kalian bisa jauh lebih kuat untuk menangkis segala serangan iblis. Tahukah teman-teman, iblis itu paling gak suka ketika anak-anak Tuhan tuh berkumpul bersama. Bukan iblis aja, siapapun itu suka banget ketika mereka jalan sendiri, ada sendiri, lakukan ini sendiri tanpa butuh orang lain. Itu sangat mudah untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Oleh sebab itu, Superman is Dead tahu banget waktu mereka kumpul bersama. Wah, nyalakan tanda bahaya, ya kan? Jadi waktu ada sebuah komunitas yang kumpul bareng-bareng saling nguatin, itu benar-benar powerful banget dan iblis nggak suka. Iblis coba untuk pecahkan itu, iblis coba untuk cerai beraikan itu. Makanya waktu kita bisa sehati, sepikir, itu dahsyat banget. Yesus berkata gini, sebelum dia pergi ke surga, dia utus setiap murid-muridnya itu untuk pergi berdua-berdua. Tinggal di rumah setiap orang, bukan orang percaya, setiap orang yang terima mereka berdua-berdua, bukan seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau seorang diri itu berat banget. Oleh sebab itu butuh orang lain yang bersama-sama untuk bisa benar-benar menggenapi amanat agung dan menggoncangkan dunia. Hanya gara-gara gini, komunitas. Amin. Saya percaya sekali lagi teman-teman kalau hidup dalam komunitas itu keren banget. Show me your friend and I will tell you your future. Show me your friend and I will tell you your faith. Show me your friend, I will tell you who you are. Oleh sebab itu, pilihlah tempat yang sehat, bukan tempat yang nyaman. Pilihlah tempat yang bisa buat kalian bertumbuh dan bukan sekedar kumpul-kumpul doang. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri.